Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian IMK. Interaksi manusia dan komputer merupakan komunikasi dua arah antara pengguna atau user dengan sistem komputer yang saling mendukung untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Interaksi manusia dan komputer merupakan disiplin ilmu yang mempelajari desain, evaluasi, implementasi dari sistem komputer interaktif untuk dipakai oleh manusia beserta studi tentang faktor-faktor utama dalam lingkungan interaksinya. Oke, baik. Yang kedua, saya akan menjelaskan tentang ruang lingkup interaksi manusia dan juga komputer. Yang pertama tentang interaksi. Interaksi di sini itu merupakan hubungan yang terjadi atau terbentuk antara user dan juga komputer melalui unit masukan dan keluaran interface. Artinya, interaksi di sini itu membantu manusia apa yang terjadi antara user dan juga sistem komputer. Sistem interaksi di sini menerjemahkan antara apa yang diinginkan oleh user terhadap sistem yang ada. Hubungan antara user dan juga komputer dijembatani oleh antarmuka pengguna atau user interface. Bagian yang kedua adalah manusia. Manusia merupakan pengguna yang memakai komputer atau user, di mana setiap user memiliki perbedaan karakteristik sesuai dengan kebutuhan dan juga kemampuan dalam menggunakan komputer. Bagian yang ketiga itu tentang komputer. Komputer di sini merupakan suatu peralatan elektronik yang di dalamnya meliputi hardware atau perangkat keras serta software atau perangkat lunak. Perangkat keras di sini itu misalnya komputer, monitor, mouse, dan lain sebagainya. Sedangkan untuk perangkat lunak itu misalnya Microsoft Word, Office, PowerPoint, dan lain sebagainya. Terima kasih. Baik, saya akan menjelaskan tentang antarmuka manusia dan komputer. Interaksi antara pengguna dan komputer dapat terjadi jika tersedia media interaksi. Media ini diperlukan agar penggunaan komputer dapat saling berinteraksi. Antarmuka yang dirancang dengan baik membuat pengguna merasakan keramahan sistem komputer yang digunakan. Contohnya antarmuka dari paket Microsoft Office. Antarmuka ini sangat membantu pengguna mengenai sistem dengan cepat. Baik, pada kesempatan ini saya akan membawakan materi tentang bagaimana peranan atau manfaat IMK pada bidang-bidang. Yang pertama itu teknik elektronika atau ilmu komputer, yaitu memberikan kerangka kerja untuk merancang sistem HCI. Artinya, manusia yang ingin merancang suatu desain harus sesuai dengan apa yang dipikirkan. Manfaat yang kedua di bidang psikologi, yaitu memahami sifat dan kebiasaan, persepsi dan pengelolaan kognitif, keterampilan motorik pengguna. Artinya, contoh keterampilan motorik pengguna, artinya bagaimana gerakan tangan ketika kita mengetik di keyboard. Bidang yang ketiga itu perancangan grafis dan tipografi. Itu sebuah gambar dapat bermakna dengan 1000 kata. Artinya, gambar yang kita pilih, contohnya icon shape itu memiliki satu makna tertentu untuk pengguna atau user. Yang keempat itu ergonomik, yaitu aspek fisik untuk mendapatkan lingkungan kerja yang nyaman, misalnya bentuk keyboard, mouse, dan posisi duduk, dan lain-lainnya. Contohnya kalau keadaan mouse mendukung berarti user atau pengguna nyaman. Yang kelima itu antropologi, yaitu untuk memahami cara kerja berkelompok yang masing-masing anggota bekerja sesuai dengan bidangnya. Yang keenam itu
sosiologi, yaitu ini seperti yang kita ketahui itu sosiologi itu berbicara tentang kehidupan masyarakat, sehingga di sini studi tentang pengaruh sistem manusia kepada komputer. Artinya hubungan ini manusia dengan komputer itu harus ada keterbatasannya. Yang terakhir itu bidang linguistik, yaitu untuk melakukan dialog diperlukan komunikasi yang memadai menggunakan bahasa khusus seperti bahasa grafis, bahasa menu, dan bahasa perintah. Sekian dan terima kasih. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian usability. Usability adalah tingkat kemampuan sebuah aplikasi yang dapat digunakan oleh pengguna secara mudah dan tujuan dalam penggunaan tercapai. Intinya, sebuah aplikasi disebut memiliki usability yang baik jika aplikasi tersebut mudah digunakan dan fungsi atau tujuan penggunaan sesuai dengan yang digunakan. Usability merupakan sebuah kebergunaan yang jika digunakan dalam situs website untuk menguji sejauh mana kebergunaan website tersebut bagi pengguna user dengan memperhatikan kemudahan, keefektifan, efisiensi, dan kepuasannya. Sudah. Baik, pada bagian ini saya akan menjelaskan mengapa usability itu penting. Yang pertama itu memudahkan pengguna. Sebagai aplikasi harus memiliki usability yang baik. Dengan memiliki usability yang baik akan memudahkan pengguna dalam mengoperasikan aplikasi. Yang kedua itu mudah dipelajari. Selain mudah digunakan, usability juga memastikan aplikasi untuk mudah dipelajari atau memberikan pandangan pertama yang menakjubkan bagi pengguna untuk menggunakan aplikasi tersebut. Yang berikutnya itu berjalan sesuai fungsinya. Usability memastikan fungsi aplikasi berjalan sesuai dengan tujuannya. Misalnya untuk transaksi pembayaran. Artinya, suatu aplikasi yang memiliki usability akan melakukan fungsi-fungsi yang ada dalam aplikasi tersebut. Kegunaan yang berikut itu, fungsinya itu berdampak pada faktor kesuksesan. Usability ini juga berpengaruh pada faktor kesuksesan aplikasi karena lebih mudah digunakan dan dimengerti oleh pengguna. Artinya, sebuah aplikasi itu harus dimengerti atau dikuasai oleh user atau pengguna sehingga bisa mencapai kesuksesan yang memuaskan pengguna tersebut. Yang terakhir itu menarik minat pengguna. Artinya, pengguna akan tertarik jika pada saat atau waktu pertama kali itu menggunakan aplikasi tersebut dan ternyata aplikasi itu memiliki usability yang baik, akan menarik peminat user pada kedua atau ketiga kalinya. Baik, inilah materi yang ini bawakan. Sekian dan terima kasih. Baik, saya akan menjelaskan tentang faktor-faktor usability. Faktor yang pertama, learnability. Learnability merupakan kemudahan pengguna baru untuk berinteraksi dan mencapai kinerja yang optimal. Faktor yang kedua, flexibility. Flexibility yaitu banyak cara yang disediakan oleh sistem untuk pengguna dan bertukar informasi sehingga menjamin bahwa pengguna tidak terpaku pada suatu pola dialog. Faktor yang ketiga, robustness. Robustness merupakan metode analis untuk memvalidasi. Artinya, bila suatu cara gagal, maka masih ada cara lain untuk mencapai tujuan tersebut. Oke, baik. Yang berikut saya akan menjelaskan tentang kriteria usability. Yang pertama, efisiensi. Efisiensi di sini merupakan usaha dalam menjalankan sesuatu yang baik serta meminimalisir pemborosan dalam segi waktu, tenaga, dan juga biaya. Yang kedua, efektivitas merupakan dampak atau pengaruh dari membuat atau menghasilkan produk yang sesuai dengan keinginan dan yang menjadi tanggung jawab oleh individu yang menciptakan dan menjalankan.
Yang ketiga itu kemudahan atau learnability, merupakan bagian yang tidak terlepas dari keterpakaian atau kebergunaan dari sebuah sumber informasi. Yang berikut kesalahan. Kesalahan di sini itu merupakan ketidaksesuaian yang dibuat oleh pengguna dengan apa yang sebenarnya disajikan oleh sistem. Yang berikut kepuasan. Kepuasan artinya perasaan senang ataupun kecewa seseorang yang berasal dari perbandingan terhadap kinerja yang dirasakan dari suatu produk dan harapan-harapannya. Dengan kata lain, fungsi dari persepsi kesan atas kinerja dan juga harapan. Yang berikut saya juga akan menjelaskan tentang bagaimana meningkatkan usability. Di sini langkah-langkah untuk meningkatkan usability, yang pertama itu berkomunikasi dengan pengguna representatif. Yang kedua itu meminta pengguna untuk melakukan tugas-tugas representatif dengan desain. Yang ketiga itu mengamati apa yang dilakukan oleh pengguna di saat pengguna berhasil melakukannya dan di mana pengguna mengalami kesulitan. Sekian dan terima kasih.